Halo Aries, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, peruntungan, ataupun finansial Aries. Kartu yang keluar adalah Strength. Ketika kartu Strength keluar, ini menunjukkan kekuatan ataupun kemampuan untuk melakukan sesuatu ataupun melewati sesuatu. Jadi kalau misalnya saat ini dirimu sedang berada dalam masa-masa yang sulit, nggak usah khawatir karena sebenarnya kamu bisa melewatinya, kamu bisa menghadapinya. Jadi perlu lebih percaya diri, perlu lebih menghargai diri sendiri, karena ketika kartu Strength keluar, biasanya yang terjadi malah sebaliknya, di mana seseorang sebenarnya punya kekuatan, punya kemampuan, namun dia merasa dirinya lemah ataupun tidak sekuat itu gitu. Atasi rasa insecure tersebut ataupun kekhawatiran tersebut dengan cara lebih menghargai diri sendiri. Kita jadi cheerleader gitu, kita jadi penyemangat dan motivator buat diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita sendiri nggak percaya kita sanggup, gimana orang lain bisa percaya sama kita? Karena apa yang kita percaya di dalam diri kita itu bisa terlihat keluar dengan jelas. Lalu untuk percintaan Aries, kartu yang keluar adalah The Hermit. Ketika kartu The Hermit keluar, ini menunjukkan seorang pertapa yang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa apapun yang sedang kamu hadapi saat ini gitu ya, apapun yang sedang kamu lalui, perjalananmu, perkembanganmu, growth kamu itu sudah cukup bagus gitu. Karena itu hargailah diri kamu sendiri dengan segala pencapaianmu. Dan dalam hal percintaan, kita akan ngerasa lost ataupun hilang arah gitu pada saat kita nggak punya purpose, nggak punya tujuan. Karena itu kartu The Hermit ini datang dengan dua tangan di atas, di mana dua tangan di atas, satu di depan menunjukkan tujuan yang jelas, fokus untuk menjalani hari-hari, untuk bisa mengarah ke tujuan tersebut gitu ya. Dan satu tangan yang di belakang mengingatkan bahwa kita semua punya sejarah, kita semua punya masa lalu. Sejarah itu seberapapun kita ingin gitu mengulang masa-masa lalu yang berhubungan dengan percintaan kita, nggak bisa, karena dia udah ada di masa lalu gitu. Masa lalu kita itu memang membentuk kita, namun jangan sampai kita membiarkan hal-hal yang buruk terjadi di masa lalu membuat kita jadi menyabotase kebahagiaan kita di masa sekarang dan masa depan. Karena itu pelajaran dari masa lalu diambil, karena semua adalah pelajaran yang berharga, namun traumanya, rasa takutnya, insecurity-nya, was-wasnya, overthinking-nya jangan dibawa, jangan sampai merusak kebahagiaan di masa sekarang dan di masa depan gitu. Yang paling penting adalah menemukan purpose, hal yang baik buat dirimu, buat hubunganmu, buat masa depanmu apa. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Aries. Kartu yang diberikan adalah Universe ataupun semesta. Ketika kartu semesta keluar, ini sebenarnya sedang diingatkan bahwa semesta itu kan selalu berubah ya. Dia selalu mau-upgrade dirinya sendiri, dia selalu bergerak sesuai dengan keadaan gitu. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu membentuk kita, memperkaya kita, mempercantik kita gitu ya, melengkapi kita gitu. Nggak ada yang namanya sia-sia. Karena itu nasihat yang diberikan untukmu dengan kartu The Universe adalah sama seperti semesta yang tidak khawatir disebut inkonsisten gitu, karena dia selalu berubah dan berkembang. Begitu juga dirimu. Kamu yang sekarang dengan kamu yang tahun lalu tentu berbeda. Kamu yang sekarang dengan kamu yang 5 tahun yang lalu tentu saja berbeda. Kamu selalu bertumbuh, insya Allah menjadi lebih baik gitu. Karena itu terimalah, embrace gitu ya. Terimalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu sebagai tanda cinta kasih Tuhan yang sudah mengajarkan kamu tentang hidup gitu ya. Dan mengajarkanmu tentang dirimu sendiri. Dan jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri, jangan terlalu sering menyesali masa lalu gitu ya. Kita fokus ke kebahagiaan diri kita dan memperbaiki diri kita untuk masa sekarang dan juga masa depan. Semesta ini seperti pagi, siang, sore, malam, besoknya akan ada pagi, siang, sore, malam lagi. Dia adalah sebuah fase, sebuah proses, seakan-akan dia berulang kembali, berputar, padahal tidak akan pernah sama. Pagi kemarin dengan pagi sekarang tentu saja berbeda gitu. Setiap hari selalu berubah, setiap hari selalu ada perkembangan gitu. Karena itu begitu juga dengan hidupmu.
akan ada fase-fase di mana setelah fase yang sekarang akan masuk ke fase yang berikutnya, akan berubah lagi masuk ke level berikutnya juga gitu. Nggak usah khawatir kalau ngerasa stagnan ataupun stuck gitu. Karena semua orang pasti ada masanya, ada waktunya untuk kemudian berpindah ke fase selanjutnya. So please be gentle with yourself gitu, be kind to yourself. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan, segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.